Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan bersama pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pada kalian semua yang telah diterima di N4 ini. Semoga di madrasah ini nanti kalian tambah solih, tambah solihah, kemudian prestasinya juga semakin meningkat, motivasi belajarnya juga semakin meningkat. Ya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang madrasah riset. Saya cukup singkat saja nanti. Ya. Kalau kita mendengar istilah riset, maka yang muncul dalam benak kita adalah sulit. Ya. Riset mesti sulit. Ya. Bayangan kita begitu. Dan kata riset ini, riset itu kata sederhananya adalah penelitian. Nah, istilah riset atau penelitian itu biasa kita dengar di perguruan tinggi, di lembaga penelitian. Jarang kita temui di SD, SMP, SMA atau MIN, MI, MTS, dan MA. Ya. Tetapi seiring dengan pemberlakuan kurikulum 2013, maka riset ini wajib melekat pada semua jenjang pendidikan, baik di MI, MTS maupun MA. Artinya bahwa semua mata pelajaran itu wajib menerapkan pendekatan atau metode saintifik dalam pembelajaran. Riset atau penelitian ini artinya ilmu pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara menggunakan metode ilmiah atau dengan menggunakan pendekatan saintifik. Artinya bahwa dalam kegiatan pengumpulan data menggunakan asas keilmuan yang terstruktur dengan cara mengamati, kemudian menalar, kemudian mengumpulkan data empiris dan mengkomunikasikannya, sehingga karakter pengetahuan dan keterampilan siswa, karakter pengetahuan keterampilan kalian akan berkembang dengan baik. Madrasah riset itu sebenarnya sudah dicanangkan oleh Kementerian Agama sejak 2013. Kemudian ditindaklanjuti dengan program Madrasah Riset Nasional pada tahun 2014, biasa disingkat dengan Promadrina. Ya. Nah, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kompetisi sains madrasah atau sering kita dengar dengan istilah KSM, kompetisi sains madrasah, sejak 2014 hingga sekarang. Ya. Nah, KSM ini pada saat ini justru baru berlangsung, bahkan kakak kelas kalian juga baru mengikuti kompetisi ini. Kalau yang IPA itu ada 2 kelompok yang maju untuk riset ini ya, untuk penelitian ini ada 2 kelompok. Yang satu tentang pembuatan indikator borak, kemudian yang satunya itu tentang pembuatan peredam suara dari bahan alam. Doakan kakak kelas kalian diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapat hasil yang terbaik. Nah, dari program riset ini akan bisa dilakukan di madrasah, ya. Di sini diperoleh ilmu pengetahuan yang baru, kemudian harapannya ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya kita membuat indikator borak dengan menggunakan temulawak, ya. Nah, indikator ini pada prinsipnya bahwa di dalam temulawak itu kan mengandung senyawa yang namanya kurkumin. Kurkumin ini bisa dijadikan indikator basa. Artinya, dia bisa berubah warna saat bereaksi dengan basa. Kurkumin itu kan berwarna kuning, ya. Kalau dia bereaksi dengan larutan basa akan berubah menjadi merah. Sehingga kurkumin ini bisa dijadikan indikator
borak, karena borak itu termasuk larutan basa. Nah, ini mestinya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa memilih jajanan atau makanan yang sehat, yang tidak mengandung borak. Karena borak merupakan salah satu senyawa kimia yang tidak sehat apabila dikonsumsi. Tuh. Kemudian implementasinya ini bisa di mata pelajaran, kemudian bisa di kegiatan ekstrakurikuler, KIR, karya ilmiah remaja, dan bisa di orasi ilmiah atau seminar atau lomba KIR. Nah, kemudian di sini saya tampilkan tabel indikator implementasi madrasah riset. Nah, dari indikator ini kan ada skor-skornya. Nanti kalau skornya itu lebih dari 40, maka ini termasuk madrasah riset tipe A. Kemudian kalau skor yang diperoleh itu 31 sampai 39, maka tipenya tipe B, dan seterusnya. Saya kira untuk materi madrasah riset saya cukupkan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.